Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi. Di hari Sabtu ini kembali lagi bersama saya dengan Fahmi Taufik Farizal. Kali ini di sesi yang kedua ya, saya akan mengajak kalian ke sebuah tempat masih seputar perkebunan. Lokasinya tidak jauh dari Manonjaya. Tidak jauh dari perkebunan karet ya. Sebetulnya ada yang menarik di sini. Tepat di belakang saya ini ada sebuah sumur ya, sumber mata air. Sumber mata air biasanya kan lamun di Sunda mah disebut nate Cikahuripan, mungkin bisa dikatakan ya juga Cikahuripan ya di tempat ini ya. Mungkin lebih lanjutnya kita mungkin bisa lihat ke dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Beberapa waktu yang lalu saya pernah berkunjung ke sebelah timur Tasikmalaya, ke sebuah tempat yang tidak jauh dari Manonjaya ya. Kalau dalam sejarah, Manonjaya itu kan dikenal sebagai lokasi Kabupaten Sukapura pernah berada, atau sekarang menjadi Kabupaten Tasikmalaya. Nah, mungkin penelusuran yang ditayangkan tadi dirasa kurang lengkap atau mungkin ya kurang menarik kan, seperti itu. Menurut saya wajar saja karena memang penelusuran kali ini atau liputan yang kedua ini masih banyak kekurangan, tetapi sebetulnya di lokasi yang kedua kita telusuri ini, yang tadi ditampilkan itu banyak tempat atau objek yang menarik ya untuk generasi muda ketahui, terutama penasaran dengan tempat-tempat bersejarah yang belum pernah terjamah atau terekspos. Pada intinya penelusuran saya dan teman-teman lakukan tetap fokus pada bidang perkebunan dan sejarah lokal Tasikmalaya. Jadi mewakili liputan kedua ini, saya ucapkan Wilujeng Sumping di Sahabat Pena Sambawa Satya Babalona. Sebetulnya liputan kedua ini ya, liputan kedua kami ini merupakan request ya, atau permintaan dari salah satu teman saya
yang juga berprofesi sebagai guru sejarah ya. Juga penelusuran saya dan teman saya lakukan ini ya, itu sebetulnya sudah kami lakukan 3 tahun ke belakang ya. 3 tahun ke belakang, lalu kemudian kemarin saya telusuri lagi ya, ada hal yang menarik untuk diangkat ya. Yang pertama yang kami telusuri itu adalah tentang perkebunan karet ya, perkebunan karet peninggalan Belanda di lokasi tempat tinggal teman saya. Nah, namanya itu unik ya. Di sini namanya itu unik, yaitu Kahuripan dan Pangajar ya. Kahuripan dan Pangajar. Sebetulnya ada hal yang lebih menarik di sini ya, yang membuat kami tertarik datang ke sini. Bukan hanya peninggalan sejarahnya ya, tetapi juga sebuah peristiwa yang terjadi 78 tahun yang lalu ya, tepat di bulan Maret dari salah satu sumber ya, sumber dari Belanda ya, arsip dari Belanda yang pernah saya baca sendiri ya. Arsip itu mengatakan bahwa ketika Nippon, kalian tahu Nipponnya saha, Nippon tehnya Jepangnya gitu, mulai menduduki Indonesia atau Hindia Belanda kala itu ya. Jadi perkebunan yang punya 2 nama ini itu pernah menjadi camp internir atau tempat tahanan orang-orang Belanda di masa pendudukan Jepang. Ya, jadi kabayang kumaha nasibna negara anu pernah ngajajah urang ayeuna dijajah di ku bangsa nu sanes seperti itu. Tapi bukan hanya Belanda saja juga yang nantinya dijajah ya, nantinya juga yang ditahan oleh Jepang atau oleh Nippon ya, tapi yang mengalami penderitaannya juga itu dialami oleh kita juga sebagai bangsa Indonesia ya, seperti itu ya. Yang pasti ini masih misteri ya, masih misteri, belum banyak yang terungkap di sini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita ungkap di liputan selanjutnya ya. Jadi sebetulnya banyak hal yang menarik yang dapat kita ungkap dari tempat ini ya. Tapi sayangnya karena situasi saat itu tidak memungkinkan bagi kami untuk aprak-aprakan ya, kami hanya mendapatkan potongan-potongan yang sebetulnya menarik juga untuk dikaji ya. Jadi kalau penasaran apakah benar perkebunan itu sempat menjadi tempat tahanan Belanda ya, atau camp internir zaman Jepang seperti itu, silakan ya cari tahu sendiri ya, sebelum kami ungkap di liputan selanjutnya ya, seperti itu. Selanjutnya, tidak jauh dari lokasi perkebunan sendiri, dari informasi yang saya dapatkan, kami menemukan sebuah sumber mata air ya, sebuah sumber mata air yang namanya itu unik ya, namanya itu unik. Dan konon meskipun kemarau sedang melanda daerah tersebut ya, tapi sumber mata air ini tidak pernah surut ya, tidak pernah kering ya, seperti itu. Dan bahkan oleh masyarakat sendiri katanya sering digunakan untuk pengobatan ya, seperti itu. Jadi kemarin itu kami setelah ke perkebunan ya, karena memang situasinya tidak memungkinkan, kami menemukan lokasi yang baru ya, yang punya kearifan lokal, yang punya sejarah yang unik, mulai namanya ya, seperti itu.
Jadi mata air ini konon tidak pernah surut ketika kemarau, lalu selalu digunakan pengobatan ya, seperti itu. Dari salah satu penduduk yang saya temui saat itu, sumber mata air ini itu dinamakan Kadal Meteng. Menarik ya, kadal meteng ya. Kadal kalian pasti tahu ya, kadal kayaknya kadal kan ya, binatang reptil. Lalu meteng itu kalau dalam bahasa Jawa itu hamil ya. Nah, apa kaitannya ya? Kaitannya sumber mata air ini dengan namanya itu ya. Mengenai asal usulnya sendiri belum saya ketahui ya, tapi dari namanya ya, saya sempat cari di kepustakaan juga ya. Ini kaitannya dengan kearifan lokal di Sunda ya, kearifan lokal di tanah Sunda ya. Saya mendapatkan kearifan lokal di tanah Sunda itu terutama di daerah Garut ya. Ada istilah di sana itu, kearifan lokalnya itu namanya itu Kadal Meteng ya. Jadi Kadal Meteng ini sebetulnya tanda-tanda alam itu menggambarkan bahwa lokasi yang dinamakan Kadal Meteng itu adalah lokasi yang rawan longsor ya. Jadi tanda-tandanya itu adalah pohon yang miring, lalu tanah yang bagian lapisan atasnya itu kering tapi padahal dalamnya itu basah, lalu pada intinya muncullah sumber air ya, sumber mata air yang baru kan, seperti itu ya. Jadi mungkin ini bisa dikatakan berkaitan dengan kearifan lokal karena ini termasuk juga sumber mata air. Nah juga itu namanya itu ya mungkin berkaitan dengan asal usulnya atau tanda-tanda alam yang menjadi kearifan lokal di tanah Sunda itu sendiri ya. Itu menarik ya, menarik sekali ya. Itu jarang sekali kita temukan ya. Nah seperti itu. Terakhir masih berkaitan dengan spot yang pertama, yaitu tidak jauh di lokasi perkebunan kami menemukan batu cadas ya, batu cadas yang besar bongkahan itu di pinggir jalan, yang mana lokasinya tidak jauh dari bekas jembatan peninggalan Belanda ya menuju perkebunan ya. Sebetulnya itu bukan hanya kajian alamnya saja ya yang dapat ditelusuri, tetapi itu bisa menjadi bukti bahwasanya dahulu leluhur di sana ya, masyarakat yang pernah dipekerjakan di sana itu dikerahkan oleh Belanda untuk membangun jalan menuju ke perkebunan ya. Membangun jalan menuju ke perkebunan. Itu mungkin batu yang tersisa ya, yang di pinggir jalan itu bisa dikatakan memang sangat sulit karena terbatas ya di masa itu untuk membuka jalan ya. Apalagi umumnya kebanyakan dahulu lokasi perkebunan itu hutan belantara ya. Dan salah satunya itu adalah tempat ini ya, Bahkan asal usul nama daerah yang kami telusuri ini ya sebetulnya mulanya dari sini ya. Mulanya dari sini juga. Terus jadi asal usulnya itu dari sebuah tempat yang dahulunya itu merupakan tempat ngambil air minumnya ya, tempat nyari minumnya kawanan rusa ya, rusa yang hidup di hutan itu ya. Seperti itu. Terus nah sumber air yang tadi dijadikan tempat kawanan rusa minum itu dinamakan Cineang ya. Ci itu air, lalu neang itu kan mencari ya dalam bahasa Sunda ya. Ci itu air, neang itu mencari ya, sehingga akhirnya dinamakanlah Cineang ya. Tapi nah dari nama Cineang ini ya, seorang utusan saat itu yang ditugaskan untuk melaporkan ya, dia itu salah mendengar sampai dia melaporkannya juga ikut salah ya, seperti itu. Yang tadinya Cineang akhirnya menjadi Cineam.
mungkin itu untuk liputan kali ini ya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan saya dan teman-teman nanti bisa terus menggali ya, bersama sahabat pena yang lain, terus menggali tempat-tempat yang aneh ya, tempat-tempat yang kaya akan sejarah ya, yang aneh bin ajaib seperti itu. Yang pasti supaya liputan ini terus berlanjut, jangan lupa apa, share, like, comment, and subscribe-nya ya, ditunggu ya, karena pada intinya kami bukan apa-apa tanpa kalian ya, seperti itu. Dari saya dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang ya. Sampai jumpa.